Wah, sepertinya kalau kita mendengarkan nuansa reggae itu sesuatu yang santai, slow Santai, ya. tenang, damai, Heeh, gitu. seperti di dalam keluarga gitu ya. Tapi bicara soal keluarga, tentunya banyak juga yang jarang mengetahui bahwa di antara para artis itu yang terkenal sebagai seorang artis di Hollywood, ternyata dia punya keluarga kembar alias saudara kembar yang tidak terekspos. Nah, berikut kita punya list orang-orang yang memiliki saudara kembar, tapi jarang sekali yang mengetahui siapa dan di manakah mereka. Ternyata mereka punya kembaran, Punya gitu kembaran. kan. Yang pertama yaitu Ashton Kutcher dan juga Michael Kutcher. Mereka berdua ternyata kembar. Banyak yang tidak menyangka kalau Ashton ternyata memiliki kembaran. Meskipun bukan kembar identik ya, Ashton sangat sayang kepada kembarannya yang terlahir dengan penyakit cerebral palsy, lumpuh otak. Tapi mereka emang kembarnya nggak identik. Oh gitu ya, tapi mungkin karena perbedaan dari kesehatan tersebut jadi tambah sayang juga Iya, ya. makin sayang juga. Yang Katanya kan berikutnya, kalau orang kembar itu dia lebih bondingnya lebih deket lagi. secara emosional, satu Secara sakit ikut emosional, sakit. tahu gitu. Nah berikutnya yaitu Alanis dan Wade Morissette. Penyanyi terkenal Alanis ternyata memiliki kembaran bernama Wade yang juga seorang musisi. Selain seorang musisi, Wade juga seorang guru yoga. Jadi sebenarnya ini kembar tapi dua-duanya musisi juga, cuman yang lebih terekspos Alanis. Tapi orang ini Wade juga Si cukup Wade ini musisi juga ya, musisi juga. dan dia adalah guru yoga. Guru Selain yoga. guru yoga dia juga gurunya Raffi. Guru Olga. Itu Olga. Berikutnya, Berikutnya yaitu Aaron dan Angel Carter. Aaron dan Angel Carter adalah adik kembar dari personel Backstreet Boys yaitu Nick Carter. Aaron yang dulu sempat terkenal jadi penyanyi cilik dan Angel Carter adalah seorang model. Angel dan 4 saudara lainnya juga turut bermain dalam acara TV series House of Carters. Ya iyalah, namanya juga House of Carters pasti isinya Carter Carter semua. semua. Berikutnya yaitu Vin dan Paul Diesel. Waduh, ternyata pemain film yang terkenal di Triple X dan juga Fast and Furious ini punya saudara kembar, yaitu Paul Diesel yang bekerja sebagai editor film. Dia nggak kembaran sama Saint Paul nggak ya? Enggak juga sih. Nggak juga ya? Tapi kayaknya Juga mirip kalau juga. Vin Diesel punya saudara Paulnya bukan Paul Diesel. Apa? Paul Solar. Karena mereka saling mencukupi gitu ya. Dan itu adalah beberapa contoh artis atau selebritis yang kembar. Dan biasanya kalau kembar tersebut memiliki satu persamaan feeling, persamaan rasa, atau juga mungkin persamaan keuangan bahkan mungkin gitu. Untuk menyamakan keuangan kadang-kadang orang merasa kesenjangan sosial itu bisa terjadi gara-gara ini ada orang kaya, gua kok enggak. Untuk mencari jalan pintas mereka membuat satu movement atau pergerakan drastis dengan cara apa? Bobol ATM. Waduh. Uh. Tapi modusnya udah banyak banget untuk cara-cara membobol ATM. Bahkan ada yang bisa berhasil sampai ATM apa? Karena di dalam ATM kan isinya ya bukan itu ya, bukan daun pisang ya, isinya duit. Duit ya. Jadi makanya orang-orang tertarik untuk bisa membobolnya. Ini Iya, bukan untuk ditiru tapi kita kasih tahu beberapa modusnya. biar nggak terjadi juga di tempat Anda atau juga mungkin ada ini kayaknya punya modus seperti ini. Karena ATM bisa dibilang adalah bank kecil ya. Yang kecil. Iya, yang pertama seperti apa tuh? Yang pertama yaitu dengan cara mengganjal mulut ATM. Dalam modus ini pelaku biasanya mengganjal mulut ATM dengan batang korek api atau tusuk gigi. Hal ini menyebabkan kartu korban itu tidak bisa keluar dan pelaku akan berpura-pura membantu dan meminta korban menelpon call center yang palsu. Dan ketika PIN korban sudah diketahui, dia akan dijanjikan diblokir, si pelaku itu malah meninggalkan lokasi. Dan korban sudah meninggalkan lokasi, ternyata dia sudah bebas mentransfer. Karena PIN-nya sudah masuk PIN-nya ya. sudah masuk, sudah diketahui. Jadi nanti kalau misalnya lagi di ATM tiba-tiba nggak bisa keluar atau apa, jangan panik. Dan selalu men-save nomor-nomor call center yang asli di handphone. Jadi kita tiba-tiba kan yang ada tertera di dalam ATM aja kan, itu ternyata bisa aja kan ditempel kayak gitu. Oh ya itu boleh bisa-bisaan dia ditempel supaya orang nelpon ke sana nggak tahu yang terima adalah temannya sendiri kan gitu ya. Sendiri. Iya, biasanya kalau untuk jangan khawatir untuk bulan puasa sepertinya tindakan mengganjal mulut ATM mungkin akan jarang terjadi. Karena zaman bulan puasa gini kebanyakan mulut lagi pada bau. Itu mulut ATM. Orang. Berikutnya yaitu dengan cara membongkar brankas ATM. Pelaku itu biasanya memanfaatkan kartu ATM yang tertelan dan mengotak-ngatik kunci brankas ATM menggunakan kunci lemari pakaian. Mereka pun membuka brankas ATM dan mengambil kartu yang tertelan. Jika tidak ada kartu tertelan, brankas tertutup dan pergi.
Berikutnya yaitu dengan cara mencongkel pintu ATM. Pelaku mencongkel pintu ATM yang dia sasari dan atau di ruko dengan tutupnya dengan mobil. Mereka juga mencuri 5 berangkas. Oh, jadi tutup pakai mobil. Biasanya tuh ATM-ATM yang Lebih dari satu ya? iya, dan juga ATM-nya itu nggak terlindungi di kotak, itu kan suka ada di depan-depan ruko gitu. Dia langsung aja kelihatan cuma ATM-nya doang, kurang tercover lah. Jadi tinggal jebol doang dibawa berserta ATM-ATM-nya. Iya, berarti mungkin untuk mempersulit ini info apa namanya advice aja ya. Pintunya dibikin seperti pintu warteg. Kalau pintu warteg kan yang nyusunnya tuh pakai nomor tuh nggak? Plek 1, papan pertama, papan kedua. Oh, lama tuh. Nyongkel 1 sampai 8, guru ketahuan. Ada lagi. Dan juga banyak banget memang modus-modus pencurian melalui ATM. Kadang-kadang biasanya orang-orang dalam juga mungkin yang tahu bagaimana caranya untuk bisa mencongkel ataupun merampok ATM. Iya benar. Karena mereka juga ada yang memutuskan sistem, mengotak-atik isi ATM-nya. Tapi yang pasti membobol atau juga melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang sifatnya negatif itu ibaratnya sangat tidak rekomen untuk apalagi di bulan puasa seperti ini. Iya, ini kita kasih warning karena memang banyak sekali kejahatan-kejahatan seperti ini. Makanya untuk Anda yang biasa ke ATM ya diusahakan sih selalu berhati-hati. Makanya yang pertama kan selalu save call center yang asli di tempat kayak di handphone atau di mana. Jadi nggak gampang ketipu. Terus juga kalau mau ke ATM di tempat-tempat yang aman juga. Benar sekali. Nah, berbicara mengenai sesuatu di bulan Ramadan ini, kita justru akan memberikan info-info positif. Info-info seperti apa yang positif yang bisa kita lakukan pada saat Ramadan ini. Jangan kemana-mana, hanya di Tonight Show.